Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video tutorial pemrograman Java. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai konversi tipe data. Ya, menurut definisinya, konversi ini adalah melakukan perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ya, dalam hal ini bisa dicontohkan adalah kalau misalkan konversi tipe data, ya berarti merubah tipe datanya dari satu tipe data ke tipe data yang lain. Nah, di sini dicontohkan kita mau merubah variabel string ke integer ataupun maupun dari string ke float, kemudian integer ke string, ya, seperti itu. Kemudian kenapa kita harus menggunakan konversi ini? Ya, karena biasanya suatu data itu hanya bisa ditampung oleh variabel dengan tipe data yang sesuai. Ya, jadi kalau misalkan kita mempunyai data ditampung oleh variabel yang tidak sesuai, maka itu tidak bisa, ya, ataupun error biasanya. Nah, di sini contohnya adalah bilangan integer, ya, atau bilangan bulat hanya bisa ditampung oleh variabel dengan tipe data integer juga, gitu ya. Nah, berarti di sini dicontohkan kita punya sebuah variabel par1 yang diisi oleh sebuah teks string, ya, dalam kutip ayam. Ya, dalam kutip ayam ini berarti dia adalah string dan bisa ditampung oleh variabel string. Kemudian ada lagi bilangan 20 yang bisa ditampung oleh tipe data int, ya, atau integer. Nah, ini adalah benar, ya. Nah, kemudian kalau misalkan penggunaan yang salah di sini, kalau misalkan ada sebuah bilangan bulat, ya, atau integer, itu tidak bisa ditampung pada variabel string, ya, maupun di sini ada berupa string, ya, karena dia dalam kutip, itu tidak bisa ditampung pada variabel int, ya, atau integer. Ya, jadi ini penggunaan yang akan error, ya. Nah, kalau misalkan pengen 30-nya ini bisa ditampung pada sebuah variabel int, nah berarti harus dilakukan perubahan terlebih dahulu, ya, merubah teks 30 ini, ya, karena ini string, dirubah dulu harusnya menggunakan konversi, ya, untuk bisa ditampung di variabel int. Nah, di sini ada perbedaan melakukan penjumlahan pada string dan integer. Nah, di sini dicontohkan kalau misalkan menjumlahkan dua string, maka variabel hasil ini akan menghasilkan 5 ya. Nah, sedangkan kalau yang di sini yang kedua itu kalau 5 ditambah 5 berarti hasilnya akan dijumlahkan, yaitu 10. Ya. Beda dengan kalau string itu hanya disatukan. Kemudian selanjutnya mengenai macam-macam konversi tipe data itu mungkin di sini ada hanya beberapa saja, yaitu ada 4, ya, dengan secara eksplisit. Eksplisit itu ada secara langsung, ya. Kemudian ada parse, value of, dan toString. Nah, kita coba yang pertama di sini secara eksplisit. Nah, kalau secara eksplisit itu konversi dilakukan dengan menuliskan tipe data di depan data yang akan dirubah. Ya, di sini dicontohkan misalkan kita punya variabel A dengan nilai 7. Nah, ingin dirubah ke dalam tipe data float, ya, misalkan. Nah, berarti kita cukup menuliskan tipe data yang akan dituju itu, ya. Nah, di sini float A. Nah, berarti A-nya ini nanti akan berubah menjadi float, ya, dan ditampung di variabel B. Ya, seperti itu. Dan ini tidak bisa digunakan untuk konversi bilangan ke string ataupun sebaliknya. Jadi kalau misalkan pengen merubah variabel A ini yang berupa integer itu dirubah ke string, itu tidak bisa. Ya, jadi untuk eksplisit ini hanya digunakan untuk sesama variabel primitif, ya, mungkin. Jadi atau bilangan, suatu bilangan, misalkan kalau pengen bilangan ke bilangan desimal, nah berarti ini bisa, ya, secara eksplisit seperti ini. Nah, jadi untuk konversi string dapat menggunakan fungsi lain seperti parse, value atau toString, ya. Jadi tidak bisa menggunakan eksplisit untuk merubah string, ya. Kemudian yang kedua di sini konversi dengan fungsi
parse ya. Nah, parse ini adalah untuk mengkonversi string ke tipe data primitif. Maksudnya tipe data primitif di sini adalah tipe data yang sudah bawaan dari Java-nya ya. Dan biasanya itu bukan bentukan ya. Jadi ada berupa tipe data bentukan yang biasanya disebut dengan wrapper class ya. Mungkin nanti kita coba bahas sedikit. Nah, di sini dituliskan kalau misalkan pengen merubah suatu fungsi menggunakan fungsi parse ya, di sini tuliskan x. Yang x ini adalah kelasnya ya, tergantung daripada yang mau dirubah kemana, mau ke integer, ke float, apa ke double. Kalau misalkan mau ke integer ya berarti di sini ditulis integer ya, integer gitu kan. Terus float ataupun double. Kemudian kalau mau merubah ke yang ke y-nya di sini adalah fungsi. Ini juga tergantung daripada yang mau ke dikonvers ke tipe apa. Ya, misalkan kalau mau berubah ke int berarti parse int ditulisnya. Kemudian kalau mau ke float berarti parse float ya. Kemudian di sini z-nya itu adalah parameter data yang akan dirubah ya, berisi datanya langsung ataupun variabelnya. Ya, di sini dicontohkan misalkan kita punya variabel string a dengan diisi dengan 40 ya. Nah, pengen merubah 40 ini menjadi int. Nah, berarti kita cukup tuliskan integer dot parse int a ya. Nah, a-nya itu berarti parameter yang dibutuhkan ya, yang di sini ya akan dirubah. Jadi a ini nanti berubah menjadi suatu int ya, integer ya, yang semula string ya dalam kutip menjadi 40-nya mungkin 40 tanpa kutip ya. Nah, cuman di sini tidak fungsi parse ini tidak bisa dikonversi ke string ya. Jadi karena string itu bukan tipe data primitif. Jadi untuk merubah misalkan dari int ke string itu tidak bisa menggunakan fungsi parse ya. Jadi untuk fungsi parse mungkin sebaliknya, hanya bisa sebaliknya dari string ke tipe data seperti int, float, double ataupun byte ya. Jadi ke data primitif saja gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua, kalaupun fungsi PAL-WOP di sini merubah ke kelas bentukan atau wrapper class ya. Jadi dibentuk misalkan mau merubah dari string ke integer ya. Terus ataupun bisa kan sebaliknya ya. Sebaliknya dari misalkan integer ke string. Nah, itu juga bisa ya. Tidak seperti yang sebelumnya. Kalau yang fungsi parse kan tidak bisa dari integer ke string. Kalau ke string itu nggak bisa pakai parse. Nah, kalau pakai PAL-WOP itu bisa ya. Jadi bisa bolak-balik. Bisa dari string ataupun ke string. Ya, di sini dicontohkan kita punya nilai 40 ya, sama seperti yang sebelumnya, cuman bedanya adalah di sini PAL-WOP itu untuk semua ya. Jadi di sini hanya punya 2 x dan y ya parameternya. Kalau yang x di sini adalah kelasnya ya, mau integer, ke float atau ke double. Kalau yang y ini adalah yang mau dirubah ya, entah itu datanya langsung atau variabelnya. Kemudian selanjutnya adalah fungsi yang keempat, yaitu toString ya. toString ini khusus untuk merubah ke tipe data string ya. Jadi dari misalkan integer ke string ya, atau dari float ke string ya, pokoknya mau ke string ya, berarti kita bisa menggunakan toString. Nah, ini biasanya dikhususkan untuk merubah convert ke string ya. Nah, yang x-nya ini adalah tergantung mau dikonversi dari mana ya. Misalkan kalau misalkan dari ini, harusnya mungkin dari ya, bukan ke dari integer ke string ya, berarti di sini dituliskan integer to string gitu kan. Berarti terus di sininya adalah tipe data yang mau dirubah. Nah, di sini contohkan kita punya variabel a dengan nilai 8, mau dirubah 8 ini ke string. Berarti tuliskan integer to string a ya. Jadi a-nya dimasukkan ke parameter yang ada di dalam kurung ini. Ya, seperti itu.
Nah, kita coba langsung ke netbeans-nya ya. Nah, pertama kita mau coba lakukan konversi dari string ke integer ya. Berarti kita coba buat dulu variabel string untuk menampung sebuah nilai, misalkan nilainya adalah 40 ya. Nah, kita mau merubah 40 ini ke dalam integer ya, berarti int b sama dengan ya. Nah, karena mau berubah ke integer, berarti kita tuliskan integer dot ya, kita coba pakai fungsi parse ya, parse int. Nah, kita tuliskan untuk parameter yang akan dibutuhkan adalah variabel a ini ya kan, mau dirubah ke integer, berarti tulis a nya adalah di sini ya. Maka otomatis nanti ya ini variabel ini akan berubah menjadi variabel a berubah jadi int ya. Kita coba outputkan sistem out print ln b ya. Maka nanti kalau kita keluarkan hasilnya di sini adalah 40, dan ini bisa dijumlahkan ya, misalkan 40 ditambah 5. Nah, berarti otomatis harusnya jadi 45 ya. Nah, beda kalau misalkan di sini menjumlahkan yang a ya, misalkan a nya, karena a itu kan string, a ditambah 5 nih. Nah, ini jadi 405 ya. Jadi dia kalau menjumlahkan secara string ini jadi 440 ditambah 5 405 ya. Sedangkan kalau misalkan kita konversi dulu ke dalam variabel int ya, maka nanti dijumlahkan 40 itu ditambah 5 jadi 45 ya. Itu ya bedanya. Nah, terus di sini juga bisa menggunakan PAL_WOP ya, juga bisa PAL_WOP. Kita tinggal ganti. Nah, ini juga sama ya, merubah dari integer dari string ke integer ya. Hasilnya pun sama ya, di sini 45 ya. Bedanya PAL_WOP dan parse itu adalah, kalau parse itu dia parse itu adalah merubah ke data primitif ya. Nah, jadi hanya bisa ke tipe data primitif, dia tidak bisa ke string ya. Jadi kalau misalkan kalau mau ke string, kita bisa menggunakan PAL_WOP. Misalkan dari kita rubah buat variabel baru, misalkan kita punya float c ya, kita punya bilangan float c 20,5f ya. Float itu kan bilangan berkoma ya atau desimal. Nah, kita mau merubah ke string b, berarti kita rubah string value of ya dari c ya, c yang akan dirubah ya. Jadi kita rubah c yang semula adalah float menjadi string ya, stringnya adalah b. Nah, harusnya di sini keluarnya adalah 20.55 ya. Jadi menambah 5 di depan ya. Kalau misalkan kita coba rubah di sini pakai 188, nah berarti jadi di belakangnya jadi nambah kalau misalkan menggunakan string ya. Terbukti ya. Jadi di sini variabel c-nya berubah menjadi variabel string ya. Jadi kalau PAL_WOP itu bisa merubah ke string, sedangkan kalau pakai parse ya, di sini nggak bisa ditulis parse string misalkan. Nah, ini akan error, nggak bisa ya. Kalau menggunakan parse merubah ke string itu nggak bisa ya. Jadi untuk merubah ke string bisa dengan menggunakan PAL_WOP ya, seperti ini, atau bisa juga toString ya, menggunakan fungsi yang
3 ya. Di sini ini error karena ini merubah dari float ya. Nah, merubah dari float ke string ya, seperti itu ya. Ini juga sama, nanti hasilnya adalah 20.5 ya 188. Ini koma ya, jadi kalau dalam bahasa pemrograman titik itu adalah koma ya. Nah, jadi mungkin seperti itu untuk melakukan konversi ya. Nah, di sini saya contohkan ya, misalkan mau membuat sebuah contoh programnya. Membuat program Java berbasis GUI untuk menginputkan pembelian barang dengan data yang harus diinput adalah nama barang, harga barang, dan jumlah beli ya. Jadi ada 3 inputan. Nah, jika ditekan tombol hitung, nah berarti nanti akan ada tombolnya, maka nanti mengeluarkan hasil total yang harus dibayarkan ya. Jadi nanti total bayarnya yang ditanyakan adalah berapa. Kemudian dengan ketentuan di sini, jika pembelian lebih dari atau sama dengan 100.000, maka mendapatkan diskon 10%. Nah, kalau misalkan pembeliannya kurang dari 100.000, maka tidak mendapatkan diskon. Ya, nah bagaimana cara membuat programnya? Di sini kita coba tes buat project baru. Di sini saya sudah membuat untuk desainnya seperti ini. Kalian bisa coba buat ya. Di sini ada 3 inputan dan 1 hasil ya, menggunakan text box dan 1 button ya. Untuk masing-masing variabel name-nya kalian bisa sesuaikan. Kalau yang saya mungkin yang pertama ini teks nama, terus di sini yang kedua teks harga, terus yang ketiga adalah teks jumlah ya. Untuk yang hasilnya nanti keluar di teks total bayar ya, seperti itu. Nah, ini kita mau coding ya. Jadi ketika ditekan tombol hitung ya, nanti mengkalkulasikan yang ada di sini dan keluar hasil total bayarnya di sini ya. Berarti kita coba double klik saja langsung ke hitungnya. Nah, berarti di sini sudah terbentuk fungsi baru ya, fungsi button hitung. Nah, pertama kita akan ambil dulu inputannya dari sini ya, ambil inputannya dari ketiga inputan ini ya, int kita coba jangan pakai int saja lah ya, int nama ya, nama barang. Jadi kita ambil dari teks barang, teks nama barang, teks nama dot teks ya kalau tidak salah tadi ya, teks get text ya, get text. Nah, ini tidak bisa karena harusnya tadi string, sorry, karena untuk nama harusnya pakai string. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang kedua itu adalah harga ya, berarti harga sama dengan teks harga dot get text. Get text ini adalah fungsi untuk mengambil nilai dari sebuah komponen text box ya. Jadi kita ambil dulu dari sini ya. Kemudian di sini ada error ya. Kenapa? Karena text box ini berupa string ya. Jadi kalau misalkan kita pengen nyimpan pada variabel int ya, berarti kita harus rubah ya. Kita rubah dengan ya, kita pakai parse aja ya, integer dot parse int ya, kita masukkan ke si teks harga get textnya di dalam parameternya. Nah, berarti di sini sudah errornya hilang ya. Nah, terus yang ketiga adalah jumlah belinya dengan kita samakan integer, karena harus juga ya, harus integer dot parse
int ya teks jumlah beli dot get text ya, seperti itu. Nah kayaknya jumlah aja ya, jumlah ya, kita jumlah saja jumlah. Nah seperti ini. Jadi kita sudah ambil ketiga nilainya dari 3 inputan ini. Kemudian kita coba kalkulasikan ya untuk menghitung diskon ya. Itu berarti kita coba yang pertama dulu ya. Diskon itu berarti adalah kita hitung pembeliannya dulu ya. Pembeliannya mau berapa? Pembeliannya adalah harga dikali jumlah ya. Berarti contohnya kalau misalkan belinya harganya 60.000, belinya 2 berarti 120.000 pembeliannya kan ya. Terus kita coba hitung potongannya berapa. Potongannya adalah berarti pembelian dikali 10/100 karena dia mendapat diskon 10%. Kemudian kita jumlahkan lagi, total bayarnya adalah pembelian dikurangi potongan ya. Jadi nanti harganya sudah, totalnya sudah dipotong berapa gitu kan ya. Nah berarti sudah diketahui total bayarnya sekian. Berarti kita tinggal tampilkan ke text box yang di total bayarnya. Kita tinggal set text saja ya, total text, total bayar dot set text, total bayar. Nah jadi kita tampilkan total bayarnya ke komponen yang ada di sini ya. Nah ini error nah ini error karena itu tidak bisa di-convert ke string. Oh ya, karena untuk menampilkan ke dalam sebuah text box itu harus berupa string ya. Berarti kita harus balikan lagi dari integer ke string ya. Berarti kita rubah dulu total bayarnya ya, kita rubah ke string dengan menggunakan, kita coba value of ya. Value of berarti string dot value of ya, total bayarnya ada di dalam kurungnya. Nah seperti itu ya. Jadi kita rubah dari integer ya, total bayarnya integer menjadi string ya. Di sini boleh pakai value of, boleh pakai toString gitu ya. Nah kita coba tampilkan ya, running. Nah misalkan nama barangnya adalah baju, kemudian harganya adalah tadi 60.000 ya, 60.000, jumlah belinya kita beli 2 ya, kemudian hitung. Nah maka nanti total bayarnya adalah 108.000 itu ya, seperti itu ya. Jadi untuk menghitung. Nah untuk yang kedua tadi ada ketentuannya adalah kalau misalkan lebih dari 100.000. Nah kalau kurang dari berarti harusnya tidak dapat diskon ya. Berarti contohnya di sini kita running kembali. Kalau namanya baju harganya 50.000 ya, 60.000 ya tadi, kita belinya 1. Nah tetapi di sini tetap dapat diskon ya. Nah berarti di sini harus ada sebuah kondisi ya. Nah, kondisinya dengan menggunakan percabangan ya. Jika pembelian lebih dari sama dengan 100.000, maka kita lakukan ini ya. Nah kita masukkan di sini. Jadi kalau pembeliannya lebih dari, oh ya mungkin di atas ya,
pembeliannya di atas. Nah, jadi kalau pembeliannya lebih dari 100.000 maka dapat diskon ya. Terus di sini error karena ini ada di dalam sini ya. Ya berarti coba kita total bayarnya di luar ya. Nah, total bayarnya keluarkan, inisialisasi 0 ya. Jadi harus dikeluarkan karena kalau misalkan di dalam kurung kurawal ini dianggapnya jadi variabel lokal, tidak bisa diakses di luar ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan kurang dari, berarti kita cukup else ya. Else nya adalah tanpa diskon ya. Berarti kalau tanpa diskon cukup total bayarnya adalah pembelian. Nah, seperti itu. Jadi tanpa ada potongan. Langsung saja kita coba running. Di sini nama barangnya baju, harganya 60.000. Belinya 1, maka total bayarnya adalah 60.000. Kalau kita belinya 2, kan nanti dapat diskon ya, seperti itu ya. Nah, mungkin untuk materinya sekian dulu ya, kita lanjutkan lagi nanti di video selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.